Buat customer yang lagi nonton, hapus. Hapus dong. Tolong hapus. Itu ada beberapa clue yang memang kita rasakan sebagai tukang cukur. Kembali lagi di channel Summer Studio. Gua Buluk dan di samping saya sudah ada Sandy Permanen. Itu dia. Jadi kali ini sesi curhat. Apa itu curhat? Huruf jahat. Jadi curhatan para tukang cukur atau para barber. Jadi curhatan apa aja yang mau lu keluarin kalau misalnya ini penonton-penonton atau customer yang lagi nonton nih, atau keresahan-keresahan seputar tukang cukur lah intinya. Job desk tukang cukur apa aja sih yang selalu diresahkan dan bagaimana cara lu menanggapi hal tersebut gitu. Keluhan pertama dari gua, kadang kalau misalnya ada customer yang lebih so tahu datang-datang, mas gua ini hati-hati ini tapernya, jadi seolah-olah dia nggak percaya sama gua, dan disitulah muncul turunnya mood gua atau kayak aduh lebih so tahu gitu. Jadi gua akan mengantisipasi orang-orang tersebut dengan cara ya udah mas, percayakan saja sama saya mas, insya Allah saya juga lebih baik gitu. Nah, keluhan lu apa aja mas bro? Bisa nggak kata lapiin aja dihapus dari kamus-kamus Indonesia? Bisa nggak sih? Apa kenapa rapihin aja tuh? Ya bingung juga gitu kalau misalkan bang rapiin aja ini. Oke lah, misalkan di sampingnya tipis, atasnya rapiin aja. Nah, definisi rapiin itu gue udah males mikir harus gimanain. Emang lu malas mikir orangnya, berarti bukan seorang barber. Karena barber itu seniman berpikir. karena ada kata rapihin itu loh, maksud gue gak bisa lah, emang nggak bisa gitu ngasih referensi, bang pengen gini, oke lah, gue lebih bisa ngasih edukasi gitu kan. Coba kalau rapihin gimana, rapihin sisir doang cukup bisa gue rapihin gitu loh. Bisa nggak sih gitu, kata rapihin aja tuh dihapus. Buat customer yang lagi nonton, hapus. Hapus dong. Tolong hapus. Oke, jadi keluhan dari gua seputar si tukang cukurnya ini. Yang kedua dari gua adalah aing jarang ngeluh jarang mana terus. Oke, mood yang paling bikin gua turun tuh ada nih. Jadi pertama gua udah berkomunikasi sama customer, pengen modelnya A misalnya gitu ya. Tiba-tiba setelah jadi dia berubah pengen B. Itu bayangkan keluhan yang memang harusnya gue dapet customer itu bisa lebih dari satu orang. Jadi gue harus bahkan waktu untuk satu orang aja, ngabisin waktu untuk dua orang. Jadi mending kalau gue dibayar dua kali, ini cuma cukup sekali. Itu yang bikin gue resah banget. Itu yang bikin gue resah banget. Itu bete. Ngelakuin keduanya itu bete. Ya mau gimana pun. Sumpah bete. Ya udah gue lakuin aja karena memang gue seorang tukang cukur yang memang notabene ngelakuin aja apa yang diinginkan customer, karena memang the king of customer gitu. Jadi itu juga bikin gue turun mood mungkin 20% atau 50% bisa jadi, karena gue juga nggak dibayar atas ngelakuin hal kedua kalinya gitu. Apa yang bikin lu resah nih selain yang tadi? Ada yang bikin mood gua turun itu kalau dia cuma tahu nama tapi nggak tahu model rambutnya itu apa. Yang pengen dimulet, ketika gua udah bikin mulet nih, bang ininya kok ininya nggak dipotong itu. Oke, dari situ gua tahu ini orang taunya cuma nama doang, tapi nggak tahu model rambutnya seperti apa. Mood gua udah turun. Wah itu parah sih, memang Udah. itu bisa ngerjain sampai 2 kali mungkin Nah, ya. 2 kali juga itu. Karena memang komunikasi dia antara tahu namanya aja tapi nggak tahu bentuk rupanya kayak gimana ya. Nah, iya betul. Sama gue juga suka pede kadang nggak asik ngelakuin. Oke, keluhan dari gue juga buat customer nih yang masih pada nonton gelar. Jadi customer yang bikin gue kadang mood turun itu, jadi ada customer bawa-bawa gelar lah, misalnya gue seorang ini, jadi kayak notabene itu bener-bener tinggi yang perlu gue hati-hati, itu bikin mood gue turun. Karena memang gue rasa tuh ketika gue tutup pakai sarung
itu sudah nggak ada jabatan apapun karena semuanya gua rasa itu sama. Betul, betul, betul. Gelar lah, gelar intinya. Itu kadang bikin mood gua turun. Saya, Mas, hati-hati, saya ini, Mas. Itu sangat-sangat bikin gua turun tuh mood. Alah, saya nggak nanya hal itunya, Pak. Mau digimanain intinya dicukur, Pak. Iya, iya. Jadi nggak nanya. Jadi yang gua tanya mau dicukur kayak gimana, Pak. Jadi nggak bawa-bawa gelar. Kalau yang bawa-bawa gelar tuh, aduh, kayak nggak asik aja menurut gue. Gue juga kalau ngomong, Pak, saya tukang cukur, Pak. Ya kan gitu artinya. Oke. Keluhan lu apa aja? Oke, beres. Jadi pas cukur pengen modal misalnya. Pas cukur pengen modal. Enggak. Aman. Enggak lah. Jadi bikin keluhan gua tuh yang ada lagi nih. Misalnya kayak ngobrol dia nggak mau diem. Oh, Pak, jadi gua mending Wirid, nggak wirid ngajak itu, ngobrol. wirid. Oke, buat para customer ini sebenarnya bukan keluhan. Ya mau gimana lagi, ini juga memang salah satu pekerjaan kita, memang salah satu konsekuensi. Sebenarnya gua nggak ngeluh, cuman moodnya aja lebih turun dari pekerjaan yang memang udah siap dan ready. Itu terjadi hal seperti itu bikin mood gua sangat-sangat turun beberapa persen. Karena tukang cukur juga manusia. Jadi buat para customer hindari hal-hal tersebut. Ya balik lagi ke jiwa kalian masing-masing, ya itu terserah. Cuma kami di sini mengedukasi bahwasanya itu ada beberapa clue yang memang kita rasakan sebagai tukang cukur. Baik, sekian video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow Instagramnya Saparo Hair Studio. Dan gue Noel Royal Huda dan Sandy Permana. Sandy Permana. Oh, Oke, iya. see you next. Lanjut.